Selamat kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-338. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-338 kali ini kita akan kembali mereview ada sekitar 6 saham, di mana ada saham SCMA, Food, Wood, ESA, Elsa, dan saham INPC. Ada beberapa saham yang di-request oleh teman-teman, seperti SCMA, seperti INPC, dan ada beberapa saham yang saya kasih buat teman-teman yang saya ambil dari sistem The Golden Cross yang dekat dengan support terkuatnya. Jadi kalau teman-teman yang juga mau dapat update terkait saham-saham yang dekat dengan PBL atau dekat dengan support terkuat, teman-teman bisa hubungi saya langsung untuk registrasi ke dalam TGC premiumnya. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview saham pertama, maka kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana dalam perdagangan pagi tadi indeks sempat opening di 6.114, kemudian sempat naik ke 6.138, namun jam 10 pagi dibanting begitu kasar, kemudian sesi kedua juga dibanting lagi sampai ke 6.053, dan beruntungnya menjelang closing dia kembali ditarik dan ditutup di level 6.089 atau minus 0,33%, di mana dalam perdagangan hari ini terjadi transaksi sekitar 12,9 triliun dengan 197 saham naik, 298 saham turun, dan 162 saham bergerak stagnan berdasarkan data dari RTI. Oke, kita langsung saja saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Surya Citra Media dengan kode emiten SCMA, di mana SCMA ditutup minus 1,56% di harga 1.900, di mana kalau teman-teman perhatikan SCMA dalam range pergerakan hari ini dia bergerak cukup tidak begitu bagus ya, karena ketika pagi hari dia naik tipis ke 1045, setelah itu dia dibanting sampai 1895, kemudian dia naik lagi menguji 1040, setelah itu dia dibanting lagi closing di 1900. Turnover atau nilai transaksi perdagangan untuk SCMA hari ini sekitar 13,9 miliar, di mana dengan nilai sebesar itu dari sisi broker summary terlihat memang sebenarnya masih terasa sekali market maker masih berada dalam zona akumulasi ya. Ini terlihat masih adanya akumulasi dan beberapa top brokernya memang masih terlihat meyakinkan untuk koleksi SCMA dengan volume yang cukup besar ya. Ini secara broker summary. Bagaimana kalau kita lihat secara teknikal? Kalau technical analysisnya memang di sini SCMA juga indikator menunjukkan resikonya sedang rendah, resiko low, di mana penutupan 1900 ini dekat dengan PBL di 1820. Nah, kalau misalkan besok SCMA masih bisa turun, tapi penurunan itu bisa tertahan di 1820, maka itu adalah momentum beli yang sebenarnya menarik sekali ya. Selama dia masih bisa bertahan minimal sama dengan 1820, maka SCMA layak untuk kita masukkan ke dalam watchlist untuk bisa dipertimbangkan dibeli atau tidaknya. Kalau memang opsi itu terjadi, bisa turun tapi bertahan di 1820, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry buy di 1820 sampai dengan 1830. Batasi cut loss jika dia turun di bawah 1800 ya, bisa cut loss di 1790 sampai dengan 1800. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 1980 sebagai TP1, dan target jauh adalah menuju ke 2340. Akan tetapi kalau misalkan ternyata opening langsung misalkan ARB jebol di bawah 1820, ya jelas jangan dulu masuk ya. Kita memastikan saat teman-teman buka aplikasinya, saat mau trading, lihat dulu harga saat itu di berapa. Kalau di bawah 1820 jangan dulu entry, tapi kalau dia masih berada di sekitaran dekat-dekat dengan 1820, 1830, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry sesuai dengan trading plan yang diinformasikan tadi. Selanjutnya kita punya saham Food ya, Sentra Food Indonesia, di mana dalam perdagangan hari ini ditutup naik tipis 1,1%, di mana ditutup di harga 91, dan penutupan Food di harga 91 ini tepat sekali bertahan atau berada di level PBL yang mana kita kenal sebagai level support terkuat. Nah, karena dia dari harga bawah ya, closing previous close-nya di 90, maka ketika dia sampai ke 91 ini sepertinya adalah dia sedang menguji resisten. Jadi kalau memang ini bisa
ditembus, maka punya potensi dia bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target ke 104 sampai dengan 108. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli food, maka pertama pastikan dulu dia bisa bertahan minimal di atas 91, dan silakan bisa ambil dengan range buy 91 sampai dengan 93, dengan batasan cut loss bisa pasang di 87 atau di 88 ya. Teman-teman bisa atur sendiri risk manajemennya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan bahwa emiten ini, kalau saya lihat dari perdagangan hari ini, opening pagi dia dibanting ke 85. Walaupun itu cuma satu lot, jadi teman-teman jangan sampai panik ya, karena bisa saja dia opening dibanting dulu, setelah itu ditarik. Karena terlihat sekali pagi tadi sempat ke 85, namun kembali bisa ditarik sampai ke 93. Namun sayang sekali dia tidak bisa bertahan di atas itu, tepat closingnya hanya bertahan di 91. Kemudian juga yang kedua adalah volumenya. Itu masih kecil ya, cuma 575.000, itu sangat kecil, belum terlalu besar untuk misalkan kita mengatakan bahwa oke, saham ini sedang diakumulasi dan mau digoreng. Tapi ada tapinya nih, emiten-emiten yang kita kenal memiliki volatilitas tinggi, itu biasanya fase akumulasi itu tidak akan terjadi dalam periode waktu tertentu ya. Jadi misalkan tidak bisa kita lihat, oh hari ini diakumulasi, besok akumulasi baru ditarik. Biasanya dia terjadi secara instan. Hari itu bisa juga langsung diakumulasi dan langsung ditarik. Jadi tergantung seberapa besar dana yang ada atau dari market maker ini punya dana. Karena di sini kalau saya lihat market cap-nya cuma 59 miliar ya. Ini kalau misalkan orang punya 10 miliar aja bisa goyang, harganya bisa sampai aran nih. Jadi kemungkinan besar ya akumulasi itu pasti tidak akan terlihat. Tapi ketika market lagi running, nah itu bisa kita lihat apakah ada market maker yang masuk dan berusaha untuk mengangkat emiten tersebut. Jadi besok teman-teman pastikan dulu pertama bisa kuat dan bertahan di 91. Kalau bisa kuat dan bertahan, maka perhatikan running trade. Misalkan teman-teman itu full time trader, untuk melihat apakah ada market maker yang mencoba untuk masuk ya. Biasanya teman-teman tahu sendiri kalau market maker dengan kode broker tertentu itu biasanya langsung cepat ditarik dan cepat juga dia lepas ya. Itu kalau istilahnya motor gede ya, itu hati-hati juga dia. Sangat cepat sekali dia bermain copet-copetan. Jadi kalau kita mau lihat broker summary ya juga memang sangat tidak bisa karena terlalu kecil volumenya. Jadi tidak punya kemampuan ya. Percuma kalau kita lihat broker summary tapi volumenya kecil. Tidak ada kemampuan untuk bisa mengangkat emiten untuk bisa terbang lebih tinggi. Jadi tetap besok patokan ke teknikal, level 91 mampu dipertahankan, maka bisa dipertimbangkan beli, batasi cut loss, kemudian target kenaikan seperti yang diinformasikan tadi yaitu ke PBH di 104 sampai ke 108. Teman-teman bisa pakai itu sebagai area taking profitnya. Setelah food kita punya saham Wood ya, yaitu PT Integra Indo Kabinet Tbk, di mana dalam perdagangan hari ini ditutup naik 1,36% di harga 745, dan sama seperti saham Food, closing dari Wood ini tepat berada di PBL. Nah ini kenapa saya bisa temukan emiten-emiten yang dekat dengan PBL ini, karena saya menggunakan fitur dari The Golden Cross, yaitu apa? PBL Alert ya. Jadi PBL Farm sama dengan PBL Alert itu dia akan kasih tahu ini loh saham-saham yang dekat PBL, silakan cek chart benar apa enggak. Jadi itu saya pilih dari sana buat teman-teman, karena sudah lama sekali saya tidak berbagi yang dekat PBL. Teman-teman, ini adalah saham-saham yang dekat dengan PBL. Kalau memang mau akses yang sama, bisa hubungi saya, nanti akan saya hubungi admin untuk bisa diregistrasi ya. Tapi ingat ini premium, jadi ada harga untuk bisa berlangganan di fitur tersebut. Kita balik lagi ke saham Wood. Teman-teman yang mau membeli emiten ini, maka pastikan Wood minimal bisa melewati 745 ya. 745 sampai dengan 755 itu merupakan area beli yang menarik. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 925. Itu adalah level PBH sekaligus menjadi level 40 hari harga tertinggi ya. Ini level yang menurut saya cukup tinggi karena dia membentuk shadow di sini, tapi juga bisa memakai beberapa level bantuan ya. Di sini teman-teman bisa pakai juga. Ini mungkin di sekitaran area 700 atau 6, ini mungkin di sekitaran area 800 atau sekitar 850 ya. Target kenaikan di sini dengan batasan cut loss kurang lebih teman-teman bisa pasang di 725, 730. Akan tetapi kalau misalkan besok
Wood opening tidak tembus-tembus 745, malah turun dulu. Ya sudah, jangan masuk ya. Kita jangan entry sambil nanti kita menunggu ada adjustment PBL lagi. Karena level PBL saat ini 745, ya kita harus berpatokan ke level tersebut. Breakout buy, belum breakout ya wait and see. Ya tidak perlu kita paksa untuk membeli. Tapi kalau ada yang mau coba ya itu haknya teman-teman ya. Karena sekali lagi di sini hanya mereview, bukan rekomendasi. Ya apapun keputusan teman-teman, ya kembali lagi ke pada jari teman-teman untuk bisa memencet buy or sell tersebut. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini satu broker berdiri sendiri sebagai top buyer dan sisanya itu semua berlomba-lomba untuk berjualan. Biasanya dengan model seperti ini masih memungkinkan dia bisa naik ya, karena ada satu berdiri sendiri, dia melawan sekian banyak guyuran, dia tetap berdiri dan dia bisa tetap bertahan, tidak kena guyuran, malah bisa hijau emitennya. Nah biasanya ciri seperti ini yang saya suka karena masih mengindikasikan dia bisa naik. Tapi sekali lagi, balik lagi, di market tidak ada bisa yang memprediksi 100% akurat ya. Jadi mungkin apa yang saya katakan besok tidak terjadi, bisa juga. Tapi hanya berdasarkan pengalaman bahwa dengan ciri seperti ini, probability naiknya itu bisa lebih tinggi ya. Teman-teman bisa riset kembali, bisa cari informasi lagi biar lebih meyakinkan apakah emiten ini layak di entry atau tidak. Jadi tetap pegang dengan trading plan-nya untuk tahu entry-nya di mana, exit di berapa, dan juga informasi seperti broker summary, banner log itu sebagai tambahan amunisi untuk kolaborasi biar teman-teman bisa lebih yakin, lebih nyaman ketika sedang trading di market. Selanjutnya kita punya saham ESA, di mana saham Surya Esa Perkasa ini ditutup naik 1,16% di harga 348. Pagi tadi ESA sempat dibuka turun sampai ke 334, namun tiba-tiba di sesi kedua ditarik langsung ke 370. Luar biasa. Tarikannya cukup kencang, namun menjelang penutupan dia dibanting sampai tinggal 348, naik tipis cuma 4 poin dari penutupan sebelumnya. Ini yang sangat rawan akhirnya membentuk apa ini? Doji candle di sini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, ini broker summary-nya murni broker summary ya. Kalau menurut saya pribadi masih memungkinkan. Ini masih memungkinkan untuk bisa terus melanjutkan kenaikan, tapi mungkin kembali membentuk shadow. Jadi tetap hati-hati karena tekanan jualnya cukup tinggi. Hanya yang menerima beli tersebut itu beberapa top broker yang menurut saya ya bukan kaleng-kaleng lah. Mereka di balik broker tersebut bukan kaleng-kaleng orang-orang yang mentradingkan atau mengambil posisi tersebut. Jadi masih memungkinkan dia naik, tapi kemungkinan besar sih shadow ya, kemungkinan besar shadow lagi. Jadi hati-hati, jangan sampai kejar mengejar dan manfaatkan momentum misalkan dia koreksi sedikit untuk kita ambil. Nah, coba kita perhatikan dari technical analysis. ESA bagus ketika dia bisa breakout dari 364. Tadi sempat breakout dari level PBL. Namun sayang sekali setelah itu dia tidak mampu bertahan, turun lagi di 348. Tapi ESA punya beberapa support bantuan yang bisa membantu kita untuk bisa mendeteksi apakah emiten ini kita bisa ambil lebih cepat, kita bisa spekulatif buy lebih dulu ketimbang dia breakout. Maka di sini ada 334 sebagai level trendline bawah atau kita sebut dengan gray line, dan juga level 40 hari harga terendah di 320. Jadi kalau misalkan dia masih bisa turun mentok di 334, 336 silakan buy. Jebol di bawah itu kita cut loss. Atau opsi yang kedua, dia malah tidak turun, langsung terus tancap gas. Tunggulah sekalian ketika dia breakout di 364. Jadi dua opsi itu teman-teman bisa pakai menyesuaikan dengan kondisi yang akan terjadi di keesokan harinya. Selanjutnya kita punya saham Elnusa Tbk, di mana saham Elsa ditutup stagnan di harga 256. Pagi tadi sempat open langsung ke 260, sempat naik ke 266, namun setelah itu kembali turun ke 256. Yang menjadi menarik adalah setelah hari sebelumnya Elsa dibanting, setelah itu dia bisa naik, bertahan di area PBL. Tadi sempat berjuang naik lagi, namun sekarang closing tertahan juga di PBL. Maka teman-teman yang ingin membeli saham Elsa, maka pastikan Elsa bisa bertahan minimal sama dengan harga 256.
Kalau yang masih bisa bertahan di level tersebut, maka silakan bisa pertimbangkan buy 256 sampai dengan 260. Itu bisa menjadi area beli buat teman-teman. Dengan target kenaikan adalah ke 270, itu adalah area PBH. Dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di harga 300. Batasi cut loss kurang lebih di bawah 250. Ketika jebol di bawah 250 silakan cut loss ya. Jadi 248, 250 bisa cut loss. Tapi kalau memang dia bisa bertahan minimal di atas 256, maka itu bisa menjadi peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan risk reward yang lebih menarik. Jadi kalau memang bertahan silakan buy, tapi kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 256, misalkan opening di 254, 252, ya jelas kita jangan dulu masuk ya. Kita wait and see, menunggu lagi sampai dia bisa naik lagi melewati 256. Tapi kalau besok misalkan kita pastikan lihat ternyata dia masih bisa kuat bertahan di 256, naik ke 258, ya sudah bisa kita pertimbangkan entry, prepare cut loss-nya, targetnya kita set, dan tinggal ikuti atau disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi, model seperti ini memang masih ada tekanan, namun semoga level 256 ini mampu dipertahankan, sehingga antara technical dan broker summary nantinya bisa menjadi satu kesatuan yang bagus ya. Karena sekilas secara volume ini bagus, tapi secara susunan struktur formasi broker summary-nya jelek. Sehingga tekanan itu masih tetap ada, tapi karena dia berada di level PBL, maka ini menjadi titik krusial. Kalau bisa kuat dan bertahan, maka bagus. Kalau jebol, maka itu pasti akan lebih parah penurunannya, karena dari formasi brokernya sudah jelek. Tambah lagi kalau dia jebol di bawah PBL, maka komplitlah sudah. Penurunannya itu bisa terus berlanjut. Tapi kalau technicalnya masih bagus, broker summary-nya mungkin masih belum bagus, maka masih ada harapan bahwa nanti ketika terjadi perubahan struktur formasi, ini saham Elsa masih bisa potensi terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Bank Artagraha Internasional dengan kode emiten INPC, di mana saham INPC setelah mengalami kenaikan yang fantastis ya dari sebelumnya, setelah itu dibanting ARB, sampai dia dibanting turun ke 158, setelah itu dia rebound. Nah setelah rebound ini, dia koreksi minus 5,95% di harga 174 ya. Ini tadi sempat ARB, sempat di 173 juga. Dan kalau teman-teman yang mau membeli emiten ini, jelas karena harga saat ini di 174, kemudian level PBL 158, memang jaraknya masih cukup jauh. Kalau memang mau beli, area beli yang menarik memang ada di 158 sampai dengan 162. Itu teman-teman bisa tunggu di sana saja untuk kemudian membeli emiten ini. Semoga dia koreksi lagi, katakan misalkan dia ARB lagi. Coba kita hitung bersama. Kalau misalkan harga saat ini 174, kemudian kita kurangkan dengan 7% ARB, maka dia akan mentok di 161,8. Artinya cuman bertahan di 162. Jadi pas sekali dia berada di titik area beli kita 158 sampai dengan 162. Semoga dia masuk ke area tersebut dan setelah itu dia bisa technical rebound karena level support terkuatnya 158. Jadi kalau memang dia turun besok sekalipun ARB itu dia masih berada di atas PBL dan itu sebenarnya masih aman, walaupun kalau sudah ARB dan dekat dengan PBL itu risikonya tinggi sekali karena ada kemungkinan dia patah itu PBL-nya. Tapi market tidak ada yang bisa kita tebak 100%, kita hanya bisa melihat dari history dan kita melihat dari apa yang terjadi. Itu yang bisa membuat kita punya probability, oke, emiten ini bagus atau tidak untuk kita entry. Selebihnya market tidak bisa diintervensi dan besok dia mau bergerak kemanapun ya itu kita tinggal ikut permainannya. Jadi kalau orang bilang memang trading itu adalah seni, bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan segala situasi atau segala kondisi yang terjadi. Makanya penting punya plan-plannya agar kita tidak terjebak dengan market yang begitu dinamis, yang begitu volatile. Jadi kalau misalkan INPC bisa turun ARB, kita bisa ambil posisi. Kalau misalkan ternyata bisa technical rebound, kita bisa lepas. Tapi kalau ternyata dia tidak turun ke 158 sampai 162, malah dia bisa naik, maka opsi berikutnya kita harus siapkan. Nah, ini yang saya sampaikan juga bahwa INPC punya beberapa support bantuan selain di 158 sebagai level PBL, level support terkuat. Ada juga level 164. Di sini adalah trend line bawah sebagai support bantuan yang bisa teman-teman pakai. Dan ada juga middle trend line yang mana bisa teman-teman pakai sebagai resisten.
Ketika ternyata dia tidak turun, malah dia bisa naik melewati 177, itu juga bisa teman-teman pakai sebagai titik beli, buy on breakout melewati 177. Jadi opsi-opsi itu teman-teman bisa pilih mana yang mungkin bisa terjadi sesuai dengan besok marketnya bukanya seperti apa. Jadi kalau misalkan dia turun, ya kita ikut dengan plan pertama dekat dengan PBL. Tapi kalau dia malah bisa naik lagi, ya jelas kita tinggal buy on breakout di level gray line tersebut di harga 177. Jadi kalau misalkan buy on breakout 177, target kenaikan ke 191 sampai dengan 258, batasi cut loss ya kurang lebih di bawah 174 ya. Jadi itu prepare-nya. Tapi kalau misalkan belinya di 158 sampai dengan 162, maka cut loss-nya kurang lebih di 152 sampai dengan 154. Jadi semuanya bersifat dinamis, tinggal menyesuaikan apa yang terjadi di esok hari. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-338 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.